Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, karena solawat beliau yang beliau tulis dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Beliau sampai dicintai oleh Rasulullah SAW. Cuma menulis karangannya kitab Ar-Risalah, mengawalinya dengan satu salawat. Di zaman sahabat Nabi terjadi ada seorang pemuda. Ketika Rasulullah SAW lagi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dan para sahabat-sahabat senior, ya, tiba-tiba sedang berkumpul, ya, datang seorang pemuda. Begitu datang seorang pemuda, tuh, langsung Rasulullah SAW berdiri menyambut pemuda tersebut. Kaget semua sahabat yang hadir. Loh, ada orang yang tidak dikenal, pemuda yang memang tidak dikenal. Ini orang mana itu kan pemuda ini, sahabat-sahabat senior semuanya nggak mengenalnya. Ini siapa ini pemuda ini? Ini malaikat, apa ini bangsa jin, apa ini manusia? Soalnya nggak kenal. Namun anehnya Rasulullah SAW berdiri menyambutnya. Lalu oleh Rasulullah SAW didudukan pemuda tersebut di samping beliau. Kaget, lebih kaget lagi kan? Sahabat-sahabat senior gak ada yang berani seperti itu. Itu Rasul yang menarik. Setelah selesai majelis tersebut, pemuda itu sudah pulang. Nah, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa siapa orang tersebut. Rasulullah mengatakan si Anu. Lalu sahabat bertanya tentang suatu hal yang menakjubkan, dan ini membuat semua sahabat iri dengan penghormatan Nabi yang begitu luar biasa, ya, kepada tamu yang datang. Yang ini tamu nggak dikenal, gitu kan? Mungkin ada alasan apa Rasul melakukan seperti itu. Lalu Rasul menjawab, apa jawaban Rasul SAW? Pemuda tersebut, ya, dia suka membaca salawat kepadaku. Yang salawatnya ini disebutkan oleh Nabi. Disebutkan oleh Nabi. Orang lain gak ada yang tahu. Nabi tahu bahwa dia sudah suka salawat kepadanya. Nabinya masih hidup. Orang tersebut, pemuda tersebut gak pernah bicara kepada siapapun bahwa dia wirid salawat tersebut, ya? Sehingga lafal salawatnya, segat salawatnya disebutkan oleh Nabi, hingga semua sahabat menerima langsung dari Nabi juga. Akhirnya semuanya membacakan salawat tersebut, dan salawat tersebut sampailah kepada kita. Allah. Keistimewaan salawat. Ada cerita lagi, cerita walidi, ya, almarhum al-maghfurlah Mama Kiai Haji Ahmad Thaha rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Dulu tahun 1948 waktu pergi haji sampai ke Madinah. Di Madinah lagi wabah penyakit gatal, ya, dokter kan belum ada seperti sekarang kan, zaman penjajahan saat itu. Semua baik warga Madinah maupun jemaah haji semua kena wabah gatal semuanya. Ya, apa adalah ahli salawat. Beliau mendapatkan ijazah salawat banyak, termasuk Dalailul Khairat dari guru-guru beliau yang Masya Allah wali-wali besar di masa itu. Diantaranya kakeknya Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu ta'ala anhu, ayah beliau, bukan kakeknya, ayah beliau, yaitu kayak Muhammad Hasan Mustawi Bojong. Lalu guru beliau yang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu, dan guru beliau
Eyang Muhammad Zarkashi Cibaduyut, Syaykhus Syuyuh radhiyallahu ta'ala anhu, dan guru beliau Eyang Ahmad Zakaria Rende, Mama Eyang Rende yang masyhur karomahnya. Ini yang mengijazahkan salawat kepada beliau, termasuk Dalailul Khairat, dan ijazah Dalailul Khairat sangat dekat sekali kepada Al-Imam Jazulinya yang menyusun kitab Dalail, sangat dekat sekali. Itu beliau wirid salawat, nggak kuat menahan gatel. Itu terjadi malam Jumat, apalagi punya wudhu, salawat, menangis beliau saking nggak kuat menahan gatel. Ini kulit sudah rusak. Akhirnya begitu beliau lagi salawat, lagi nangis, ngantuk, bermimpi, lagi duduk nih, bermimpilah di Madinah nih. Beliau cerita kepada Buya, bermimpi, mimpi ada satu orang yang datang. Itu yang datang Toha katanya, anjeun ayana keneh disaur ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk ku kami diantar. Gitu. Langsung segera, ini dalam mimpi nih. Segera berangkat ditemani oleh utusan Rasulullah itu. Dan Rasulullah meminta kepada Walidi untuk datang. Katanya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Masuklah ke Masjid Nabawi. Penuh Masjid Nabawi. Wajah-wajah manusia yang hadir. Penuh. Tapi katanya bisa masuk karena ada yang bawa itu. Bisa masuk. Sampai di depan makomnya Rasulullah SAW. Begitu di depan makom, kelihatan cahaya yang gemerlap. Buburisatan cahaya memenuhi hujrah syarifah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara kepada Walidi, mengijazahkan salawat, dan satu salawat yaitu Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Begitu mendapatkan ijazah salawat dari Rasulullah SAW dalam mimpi ini, terbangun saat itu. Beliau masih posisi duduk. Begitu terbangun, seketika semua gatalnya hilang. Semua gatalnya hilang. Dan ini Buya tuangkan salawat itu di dalam buku salawat masyhur, ya kan? Salawat masyhur. Nah, jadi banyak orang-orang yang sukses dengan salawat, hatta perkara-perkara yang mustahil menurut adat bisa terjadi. Makanya orang-orang soleh dulu kalau menemukan permasalahan dalam hidup yang sulit, solusinya cepat kembali kepada salawat. Itu kebiasaan orang-orang soleh dari dulu. Suatu hari Mama Eyang Cibabat, waliullah, gurunya apa menceritakan ketika beliau mesantren di Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi punya tanah di samping pesantren, ada kolam. Itu diakui oleh seseorang tetangga beliau bahwa itu diklaim milik dia. Milik dia. Padahal itu resmi. Tanah itu yang ada kolamnya itu milik Mama Eyang. Akhirnya Mama Eyang musyawarah dengan putra-putranya. Masya Allah. Cara ini kita perlu berguru ya. Cara untuk menyelesaikan solusi. Kalau orang yang soleh tidak langsung mendatanginya, tidak sengaja ke pengadilan, enggak.
Enggak sengaja ke pengadilan, enggak. Tapi beliau mengajak putra-putranya untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya putranya yang memimpin Abu Ya'lon, Kiai Ahmad Zaini Dahlan rahmatullah alaih, gurunya apa juga, karena apa diasuh oleh putranya dan diasuh oleh ayah beliau yaitu Mama Eyang Cibabat. Baca sholawat nariyah 4444 daripada Isya, terus sampai mau menjelang subuh. Begitu mau menjelang subuh, Mama Eyang Cibabat ini keluar dari kamar. Kelihatan bekas menangis beliau di matanya. Lalu bertanya kepada putranya Abu Ya'lon. Kata Mama Eyang, menang sabaraha lon solawat. Ya. Dapat berapa solawat? Ya. Kenging 4.444. Ulu. Seur. Tuh, banyak artinya. Eyang mah ngan ukur menang hiji. Salawat nariyah dengan ukur menang hiji. Tiba ada Isa tekuat. Kabujeng di sumpingan Rasulullah SAW. Begitu baca salawat nariyah, waliullah Eyang Cibabat cerita, baru satu kali membaca salawat nariyah, Rasulullah sudah datang. Bersama Rasulullah sampai mau menjelang subuh. Allah. Dan keputusannya apa? Keputusannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah biarkan diakui sama dia. Jadi keputusannya bukan hasil akal, bukan. Akhirnya jadi diteruskan salawatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memerintahkan kepada Mama Eyang Cibabat supaya dibiarkan saja diambil oleh orang itu. Akhirnya nggak diteruskan. Allah, orang-orang soleh sampai begitu. Hatta instruksinya langsung, kan? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Allahu Allah.